Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Bersyukur dan juga berterima kasih kepada hamba Tuhan dan majelis yang boleh memberi kesempatan kami beribadah bersama dan juga boleh melayani firman Tuhan. Dan bulan ini kita masuk kepada bulan misi. Saya mengikuti berbagai topik-topik yang dipelajari sepanjang bulan ini. Dan dimulai dengan misi Allah, saya melihat topik itu. Saya pikir gereja ini memahami betul bahwa waktu berbicara tentang misi, kita bukan berbicara tentang misi kita, tetapi misi Allah. Karena misi Allah ini tidak pernah dimulai oleh manusia, tetapi dimulai oleh Allah yang hidup. Inisiatif Allah. Dan Allah memulai misi lewat penciptaan. Sehingga saya tadi mengulang sedikit bahwa untuk memahami misi Allah, ada 4 story yang sangat jelas. Yang pertama adalah creation atau penciptaan. Yang kedua adalah kejatuhan manusia di dalam dosa. Yang ketiga redemption, yaitu penebusan yang dikerjakan di dalam Kristus. Dan yang keempat adalah kesempurnaan akan kerajaan Allah akan segera tiba. Dan kita semua, gereja Tuhan harus mengerti jelas misi Allah. Kita di abad 21 ini sedang ada di penghujung daripada misi Allah yang akan segera berakhir, di mana Kristus akan datang kedua kalinya dan kita semua hidup bersama dengan Allah. Karena ini adalah bagian yang terakhir dari pekerjaan Allah. Itu sebabnya kita betul-betul harus serius melihat apa yang Allah sedang kerjakan supaya kita mengerjakan misi sesuai dengan apa yang Allah sedang kerjakan. Jangan kayak Yunus, disuruh ke Niniwe dia malah pergi jauh. Bisa banyak terjadi orang lakukan misi tetapi tidak mengerjakan misinya Allah. Oleh karena itu saya sangat bersyukur bahwa 1 bulan ini sudah belajar mulai daripada misinya Allah. Lalu juga diikuti seterusnya dengan bahwa ketaatan untuk menjadi pekerja mengerjakan misi Allah. Kalau tidak ada ketaatan maka kita tidak akan bisa berkarya. Kita akan terus pikirkan diri sendiri dan kita bisa kurang bersuka cita. Karena sebenarnya waktu kita taat, disitulah sukacita luar biasa. Saya melakukan pekerjaan misi hampir 35 tahun. Tetapi yang sangat menarik buat saya, orang suka bilang kenapa nggak pernah berhenti terus di misi. Saya bilang kalau kita ikut kerja dalam misi Allah, kita akan terus melihat kuasa Allah, kuasa Roh Kudus bekerja. Membuat kita walaupun fisik bisa capek, tapi sukacita terus meluap-luap. Dan berdoalah mulai hari ini sampai tanggal 28 ini. Seluruh dunia diwakili oleh 5.000 orang dari 200 negara akan berkumpul di Korea Selatan. Bukan untuk mendengarkan K-pop, tetapi mendengar suara Tuhan bersama-sama. Lausanne Congress yang dimulai oleh Billy Graham dan John Stott melakukan misi sedunia. Dan hari ini sampai tanggal 28 itu akan memikirkan percepatan Injil sampai ke seluruh dunia. Maka kami mengharapkan doa saudara. 100 orang dari Indonesia akan hadir di dalam 5.000 orang yang berkumpul. Karena itu maka saya tidak bisa mengisi ibadah sore karena begitu dari sini saya harus segera juga terbang karena rindu ikut supaya mengerti apa yang terus Tuhan sedang kerjakan sampai tahun 2050 at least. Dan ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Sehingga kalau GKY PIK ini mengambil waktu-waktu mengajak jemaat memikirkan misi Allah. Membuat hati kita tidak bisa diam. Kita akan bekerja bersama-sama dengan Allah. Nah, di dalam konteks bagian yang diberikan kepada saya Lukas pasal 19, mari kita buka bagian ini. Ya, ini adalah bagian daripada cerita pertemuan antara Kristus dengan Sakeus. Ya, dan secara khusus dibahas kepada ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kata Yesus kepadanya,
Lukas 19 ayat 9 dan 10. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun adalah anak Abraham. Kalimat ini sangat menarik sekali akan kita pelajari. Tetapi pada waktu saya sedang merenungkan ayat ini, timbul satu pertanyaan waktu membaca Lukas 19. Siapakah di antara kita yang tidak senang melihat orang mengalami pertemuan dengan Tuhan, mengalami pertobatan, berbalik dari kejahatan kepada kebenaran? Mungkin ada yang akan bilang, ini Ria, ini pertanyaannya kok aneh sekali. Tentu saja semua akan senang kalau ada yang bertobat. Bahkan Alkitab mengatakan satu orang bertobat seisi seluruh malaikat di surga bersukacita. Bagaimana ada orang yang tidak bersukacita kalau ada yang bertobat? Oh, ada. Bisa terjadi mungkin di dalam Alkitab. Salah satunya Yunus ya. Pertobatan berapa orang? Ribuan orang dia tidak senang. Ya. Tapi juga di bagian yang sedang kita baca ini, Lukas pasal 19 ini. Ada kelompok yang tidak senang dalam pertobatan Sakeus. Dan mungkin juga ada orang-orang di dunia ini, anak-anak Allah yang tidak senang kalau terjadi pertobatan. Ya, karena kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, harusnya waktu orang bertobat kita semua berkata puji nama Tuhan. Saya baru saja bertemu dengan seorang anak kelompok kecil saya dari Universitas Tarumanegara. Sekarang dia menjadi misionaris di Myanmar. Dan kita tahu Myanmar mengalami suatu kengerian luar biasa. Peperangan antara orang-orang di sana dengan masyarakat. Kemiskinan, tembak-menembak. Teman kami itu sudah 15 tahun. Dan satu hari mereka harus mengungsi karena penembakan-penembakan itu sudah di dekat tempat mereka. Nah, mereka pergi keluar sedikit dari Myanmar. Kemarin saya bertemu di Singapura dan dia katakan kami akan masuk kembali ke Myanmar. Wah, air mata saya jatuh. Kenapa? Orang semua mau keluar, dia mau masuk. Dan waktu kami makan malam bersama, saya ingat kalimat dia sebelum dia berangkat ke Myanmar. Dia panggil saya waktu dia sedang persiapan, dia bilang, Kak Ria, saya ingin berdiskusi satu hal yang Tuhan bicara pada saya. Itu 15 tahun yang lalu. Dan dia berkata begini, hari ini saat teduh saya semakin jelas bahwa saya harus pergi. Lalu saya bilang, apa saat teduh yang dipelajari? Satu pertanyaan dari firman Tuhan itu. Are you willing to die for me? Apakah engkau bersedia mati bagi aku? Sekali lagi waktu dia ngomong itu air mata saya yang jatuh. Karena saya tahu mungkin saja dia tidak akan kembali. Tapi saya tahu Tuhan sangat mencintai orang-orang Myanmar. Kebutaan luar biasa. Jutaan orang yang bisa mati tanpa Kristus. Tapi kemarin di Singapura itu dalam pertemuan kami. Dia katakan begitu banyak orang yang keluar berlari dari sana. Tapi justru ketemu saya di pinggiran Thailand, dia katakan. 40 orang dibaptis menerima Yesus Kristus. Wow. Bukankah ini yang dikatakan kisah Rasul? Begitu terjadi penderitaan justru Injil makin tersebar dan banyak orang bertobat. Kita ingat peristiwa di China. Begitu banyak kesulitan, pendeta mati, hamba Tuhan mati. Tapi orang-orang China ketemu Tuhan. Dan China akan menjadi terus negara super di dunia ini. Karena Injil merubah kehidupan orang-orang di China. Jadi kalau kita belajar misi, kita mengerjakan misi, kita akan melihat pekerjaan Tuhan di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah peperangan atau apapun juga.
Harusnya bersyukur kepada Tuhan kalau ada yang percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara, mari kita perhatikan lebih jauh bagian ayat ini. Ayat ini mengajak kita satu pertanyaan. Mengapa ada kelompok yang tidak senang pada waktu Sakeus bertobat? Siapakah mereka? Maka kalau kita melihat di dalam bagian ini, sekelompok orang itu dimulai, kita perhatikan ayatnya. Yaitu ayatnya yang ke-7. Perhatikan ayat 7. Di sana tetapi ya, pada waktu Sakeus menerima Yesus dengan sukacita, tetapi kata tetapi itu berarti sebaliknya. Di tengah sukacita surgawi, di tengah orang percaya kepada Kristus, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Kalimat ini mengherankan bukan? Kok orang bertobat mereka malah bersungut. Dengan kata lain, mereka tidak suka pertobatan Sakeus. Apa yang terjadi sampai mereka tidak suka kepada pertobatan Sakeus? Siapakah Sakeus ini? Sakeus ini adalah seorang tukang pajak, pemungut cukai. Tapi zaman sekarang juga kita nggak suka ya sama orang pajak ya, maaf ya. Saya sering khotbah di departemen perpajakan ya. Kalau ketemu sama alumni di sana ya, saya berdiskusi sama mereka. Karena apa? Pajak itu sering sekali membuat orang bergumul berat begitu ya. Sering jemaat juga tanya sama saya, kalau kasih pajak itu udah habis perpuluhan atau sebelum perpuluhan? Saya bilang, kalau kita hitung-hitungan ya saya bilang, berapa besar darah Kristus yang dicurahkan pada kita di atas kayu salib? Nggak ada bayarannya dibandingkan dengan apa yang kita ingin kerjakan. Ya. Jadi sama seperti saat ini kita tidak suka, zaman dulu apalagi. Karena apa? Karena Sakeus dan kawan-kawannya orang pajak ini adalah orang yang berada di bawah pemerintahan Romawi yang harus mengambil pajak-pajak orang Yahudi. Dan biasanya tukang pajak seperti Sakeus, kalau umpamanya orang harus bayar 7 juta, mereka naikkan 10 juta. Ya. Kalau zaman dulu saya masih pelayanan mahasiswa, itu ada seorang alumni bilang, wah Karya, saya ini lebih baik bayar pajaknya langsung ke orang pajak daripada ke kantornya. Kenapa? Saya bilang, kalau bayar ke sana bisa 100 juta, tapi kalau sama dia ya 50 juta boleh. Saya bilang, itu larinya kemana? Nah kalau ini terbalik, bahwa justru dia menaikkan harga pajak, sehingga banyak orang tidak suka, dan secara khusus orang Yahudi ini, yaitu orang Farisi secara lebih khusus lagi. Mengapa? Siapakah orang-orang Farisi ini? Kalau kita perhatikan baik-baik, orang Farisi ini adalah orang yang selalu memandang dirinya benar. Orang yang belajar hukum Taurat, tetapi orang yang selalu menganggap aku baik-baik saja. Dan orang yang menganggap diri benar ini dan baik-baik saja adalah orang yang tidak membutuhkan Kristus sebagai juru selamat. Karena dia baik-baik saja. Tetapi kalau melihat orang berdosa, apalagi baik itu namanya pelacur, pemungut cukai atau tukang pajak, orang miskin, kalau bisa mereka jauh-jauh. Coba lihat itu Lukas pasal 10. Waktu ada orang yang mengalami dihajar habis-habisan oleh perampok, yang terjadi apa? Para imam ya bisa terjadi pergi melewati. Orang-orang Lewi pergi, pada semua orang-orang pemimpin gereja pada saat itu. Karena apa? Mereka takut kalau mereka berdekatan, maka mereka yang suci menjadi tidak suci. Jadi kalau mereka datang berdekatan, lalu mereka akan jauh-jauh pergi. Apalagi kalau orang sakit kusta. Orang sakit kusta perjanjian lama, kalau lewat harus bilang saya kusta. Lalu semua akan pergi minggir. Karena dianggap kusta itu adalah hukuman Allah dan tidak boleh terkontaminasi. Itulah cara orang Farisi. Sehingga waktu lihat Yesus mendekati Sakeus,
Lalu berkata bahkan, aku ingin menumpang di rumahmu. Wow, mereka marah luar biasa. Karena apa? Ada hal ciri khas budaya tiga bangsa yang sama. Yaitu orang Yahudi, orang Chinese, orang Batak. Ada kesamaannya apa? Makan. Ya, katanya kalau mau berbisnis, makan. Kalau mau membangun persahabatan, makan. Ya, kalau orang Jawa sering bilang apa? Mangan ora mangan asal ngumpul, kan begitu ya. Saya tidak sedang menghina budaya, tetapi saya ingin mengatakan, kalau sampai Yesus mengundang makan, berarti Yesus mau bersahabat dengan orang berdosa, bersahabat dengan pemungut pajak, bersahabat dengan orang-orang yang sangat rendah, bahkan dianggap sampah masyarakat. Saudara, kalau pergi ke tempat orang-orang miskin ya saudara, ya, saya nggak tahu Anda pernah lihat. Kadang-kadang Anda akan begini. Seajak seorang teman kami kita pergi ke tempat pintu gerbang sampah paling terakhir di Bali sana. Tapi karena saya sudah agak terbiasa, maka kalau di mobil itu sudah sampai di sana, belum sampai ya, sudah menuju, saya akan buka sedikit pelan-pelan kaca. Kenapa? Supaya hidung saya mulai cium itu. Jadi kalau udah sampai sana hidungnya tahan. Hebat gak hidung kita itu? Kalau enggak tukang sampah gak akan jadi tukang sampah. Gak tahan dia. Tukang pemungut air timba itu juga pasti gak. Hidung ini elastis saudara. Pertama rasa bau, begitu makin dekat baunya hilang. Ya, puji Tuhan saya bilang. Kalau enggak kita gak sanggup ngerjain pelayanan-pelayanan seperti ini. Nah tapi teman saya di mobil yang lain tidak pernah tahu bau itu luar biasa. Maka begitu sampai dia buka pintu, maaf nanti makan siang jangan ingat ya. Semua isi perutnya mau keluar. Dia tidak tahu strateginya. Saudara, sehingga orang-orang seperti ini yang bau busuk apalagi sakit dan sebagainya. Itu selalu ingin dihindari oleh orang-orang yang merasa dirinya bersih. Nah ini adalah orang-orang Farisi ini. Jadi mereka begitu kaget dan begitu tidak suka bahwa melihat pertobatan daripada si Sakeus. Ya. Kalau bisa dia jangan masuk surga, biar aja masuk neraka, penjahat. Begitu ya pikirannya. Lalu apa yang terjadi dengan si Sakeus ini? Saudara, Sakeus ini katanya orangnya pendek. Tadi pagi saya bilang, jangan-jangan nanti di surga saya pengen ngobrol sama Pak Sakeus ya. Manggilnya opa apa gitu, apa ya panggilnya. Saya mau bilang opa dulu waktu bayi stunting ya gitu ya. Kurang gizi mungkin ya. Karena pendek. Saudara, kalau orang pendek itu seperti yang sedang kami layani sekarang di daerah Bandengan ini. Yaitu tinggi badan dan berat badan tidak sama. Itu namanya stunting atau malnutrisi. Kurang gizi. Maka dia begitu pendek mau lihat Yesus naik-naik ke pohon. Saudara. Reaksi daripada orang Farisi ini membuat Yesus begitu sedih. Bahkan seringkali membuat Yesus marah. Oleh karena mereka sepertinya mengerti kebenaran, tapi sebenarnya mereka bukan menjadi pelaku kebenaran. Lalu saya coba pikir-pikir, mengapa orang-orang Farisi ini selalu melihat orang miskin, pemungut cukai dan sebagainya adalah orang berdosa. Dan menganggap diri mereka adalah orang hebat. Mari kita buka ke halaman sebelumnya Lukas 18. Di sana dipertontonkan oleh Bapak Lukas. Ternyata orang-orang Farisi ini bisa melihat pemungut cukai itu menjijikkan. Oleh karena khususnya di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Tidak akan saya baca semuanya. Tapi hanya akan kita lihat. Bagaimana Yesus memberi perumpamaan doa orang Farisi kalau masuk bait Allah dan doa orang pemungut cukai kalau masuk ke bait Allah. Apa yang dikatakan oleh orang Farisi? Dia berdiri di depan dan berkata, lihat itu ayat yang ke-11. Perhatikan doanya. Katanya orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Wow, melihat diri the best. Yang kedua,
Dia juga bersyukur karena aku bukan perampok, aku bukan begal kalau kita bisa bicara. Aku bukan pencuri, aku bukan koruptor. Begitu kira-kira itu doanya. Lalu selanjutnya, bukan orang lalim atau jahat, bukan pezina, dan bukan juga, coba lihat, bukan juga seperti pemungut cukai itu loh Tuhan. Jadi cara mata mereka memandang dirinya adalah dengan membandingkan dengan orang lain. Mungkin juga kalau kita bandingkan diri kita dengan pelacur, dengan koruptor, kita akan mengatakan saya lebih baik. Nah, pemandangan seperti ini pemandangan yang salah. Karena selalu merasa diri baik-baik saja dan sehingga diri ini tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidup. Tetapi kita lihat sekarang cara pandang pemungut cukai. Kita lihat itu di dalam ayatnya yang ke-13. Yesus berkata, dikatakan, tetapi pemungut cukai itu malah apa? Berdiri jauh-jauh di bait Allah itu. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Beda dengan orang Farisi. Bahkan diteruskan, melainkan ia memukul dirinya, itu tanda penyesalannya. Dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cara pandang kita memandang diri kita bisa berbeda-beda. Kalau kita bandingkan dengan orang lain dan sebagainya. Tetapi John Calvin berkata, lihatlah dirimu di depan penciptamu yaitu Allah. Lihatlah dirimu di dalam kesucian Allah. Maka kita akan bertemu sama seperti orang pemungut cukai ini. Bahwa bertemu dengan kesucian Allah, kita akan melihat diri kita sekaligus pendosa, orang hina, orang yang harusnya dimurkai oleh Allah selama-lamanya di dalam api neraka. Johannes Calvin mengatakan, if you see God, you can see directly yourself. Ya, waktu kita bertemu Tuhan, kita betul-betul juga akan sekaligus bertemu dengan diri kita di hadapan Tuhan. Maka terjadilah bisa seperti pemungut cukai. Tidak berani berdiri di hadapan yang maha kudus. Akan memukul diri, menyesali, membayangkan semua kejahatan kebobrokan kita. Dan berkata, yes Lord, I am a sinner. Saya ini pendosa. Maka dia membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbeda dengan orang Farisi ini. Jadi jemaat kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, cara pandang yang berbeda menimbulkan respon yang berbeda, baik dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya. Yang paling menarik di sini, begitu dia mengalami pertemuan dengan Tuhan, terbukalah matanya akan seluruh perbuatan-perbuatannya yang tidak benar. Bahwa selama ini sebagai tukang pajak, dia memeras banyak orang. Dia membuat banyak penderitaan di atas kekayaannya. Dia sadar dia orang yang cinta uang melebihi cinta Tuhan dan manusia. Sehingga dia banyak sekali membuat ketidakadilan lewat profesi pekerjaannya bagi orang lain. Tetapi pertemuannya dengan Tuhan, kita perhatikan di dalam bagian ini. Ayatnya, mari kita kembali sekarang pada pasal 19. Maka khususnya di dalam ayat 8. Begitu dia bertobat, dia membuka rumahnya bagi Yesus, saudara. Transformasi terjadi dalam hidupnya. Dia melihat Kristus adalah yang mulia. Kristus layak untuk diundang. Dan selanjutnya dia katakan di dalam bagian itu ayat 8, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dari orang yang cinta Tuhan ditransformasi menjadi cinta Tuhan. Sehingga dia berkata, aku bertobat, uang-uang yang kuperas aku kembalikan. Aku mau membantu orang yang mengalami injustice, ketidakadilan. Aku mau menolong mereka yang menderita. Aku mau menolong mereka yang miskin. Aku mau menolong mereka yang tertekan. Orientasi hidupnya berubah. Itu semua oleh karena
topik kita hari ini. Misi anak domba Allah. Yaitu di dalam ayat 9. Ya, di dalam konteks ini waktu Kristus datang. Dan melihat Zakheus di atas pohon. Ya. Lucu juga ya. Orang datang pada Yesus tapi di atas pohon. Yesus, Yesus, mungkin dia melambai-lambai dari atas pohon. Lalu Yesus berkata, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Siapakah Zakheus menurut Yesus? Sekarang kita akan masuk kepada topik ini. Yesus sadar Zakheus itu pendek fisiknya, pemungut cukai, penjahat, menekan orang lain. Dan Zakheus itu orang berdosa. Tetapi respon Yesus tidak sama dengan orang Farisi. Melainkan dia berkata, Zakheus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Dengan kata lain, pintu hati Yesus terbuka lebar bagi penjahat. Pintu hati Yesus terbuka lebar bagi orang-orang berdosa. Pintu hati Yesus terbuka bagi mereka yang mengalami penderitaan, ketertekanan, kemiskinan. Baru saja kita dibacakan tadi bahwa saya ingat Mazmur 27 bahwa bagi Kristus orang miskin berharga di mata Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mata saya dan mata Anda memandang orang-orang di sekeliling kita? Karena untuk itulah Kristus justru datang. Mari buka bersama dengan saya. Di dalam Markus pasal 10 ayat 45, dengan cepat saja. Di dalam Markus 10 ayat 45, dia memberitahukan tujuannya dia datang ke dunia ini. Yaitu di dalam ayat ini, Markus 10 ayat 45, dia berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan, perhatikan kalimat ini, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan kata lain, Yesus berkata, aku bersedia datang dari Tuhan menjadi manusia yang tidak terbatas, menjadi terbatas. Dari yang kaya bersedia jadi anak tukang kayu, bahkan menjadi hamba dan bahkan mati di atas kayu salib. Because I do love sinners. Aku mencintai orang-orang berdosa. Orang-orang yang masalahnya miskin atau kaya, bodoh atau pintar, kulitnya putih atau kulitnya hitam. I do love you. Inilah cinta surgawi. Cinta yang meskipun, saya suka mengangkat ini sejak dari kampus. In spite of. Aku mencintai walaupun berdosa, walaupun miskin, walaupun bau, walaupun tidak dianggap oleh orang-orang lain. I do love you. Itulah agape. Kalau kita seringkali cintanya apa? If ya. Kalau kau traktir aku, nanti aku traktir kau. Kalau engkau senyum, aku senyum. Ya, saya punya dosen itu waktu saya sekolah teologi. Asal dia lewat, saya senyum, dia mukanya gini. Saya bingung, gue salah apa gitu ya. Asal ketemu, halo miss. Ya. Saya pikir, aneh juga ya. Sekarang tapi setelah dia menikah, senyum terus. Saya nggak tahu apa yang terjadi ya. Jadi saudara, ini hal yang sangat menarik ya. Bahwa kasih kita seringkali if. Kalau kau buat baik, aku buat baik. Kalau kau tinju aku tambah tinju lagi. Untung kasih Tuhan gak kayak kasih kita. Sekalipun kita berdosa, sangat bau, busuk dan semua harus dibuang ke dalam api neraka. Tapi dia katakan, I do love you. Dan inilah hari ini yang Yesus ingin ajarkan kepada kita semua. Siapakah Allah bagi engkau dan saya? Akan membuat respon kita. Apakah kita membutuhkan Kristus sebagai juru selamat atau tidak? Kedua, siapakah sesama kita? Ditentukan sejauh mana kita memandang siapa kita di hadapan Allah. Pada waktu kita memandang diri kita dengan benar di hadapan Allah, maka kita akan sama memandang sesama kita. Tidak dipengaruhi oleh profesornya dia, kayanya dia, hebatnya, cantiknya. Juga orang berdosa. Ini
Murid-murid Yesus belajarnya lama saudara. 3,5 tahun. Kagak ngerti juga. Sampai waktu Yesus bilang, pergilah kepada seluruh dunia dan bawalah orang dibaptis percaya kepada Kristus. Mereka masih belum mengerti. Kenapa? Karena di waktu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan berkata kalau Roh Kudus turun atasmu kamu harus pergi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Setelah itu ngendonnya hanya di Yerusalem. Buat mereka Tuhan itu hanya bagi orang Yahudi. Bukan buat orang yang lain. Tetapi begitu terjadi penderitaan di Kisah Rasul pasal 8, baru pada lari. Dan di ayat 10, pasal 10 Kisah Rasul, kita buka dulu ya. Tadi pagi saya nggak sempat membuka karena ada penterjemah, waktunya habis ya. Jadi Kisah Rasul 10 ayat 34. Berbahagialah engkau dan saya kalau mengerti ayat ini. Bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 34, disitulah mata rohani Petrus dan murid-murid mulai dicelikkan. Siapakah sesama kita itu? Ya, yaitu pada waktu Petrus mendapat penglihatan dari surga. Kita perhatikan ya di pasal 10 itu. Yaitu dari surga turun suatu kain putih besar. Dan di dalamnya penuh dengan binatang-binatang kaki 4 yang tidak boleh orang Yahudi makan. Haram. Lalu Allah katakan yang dianggap tidak haram oleh Allah tidak boleh dianggap haram oleh manusia. Dan saat itu Cornelius sedang datang, dia bukan orang Yahudi. Lalu ayat 34, akhirnya sampailah dia pada satu kesadaran. Kita butuh Roh Kudus menyadarkan kita siapa sesama kita. Dia berkata begini, lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Saya suka baca bahasa Inggrisnya. Dikatakan persis dengan ke arah pada bahasa aslinya. Ya. Dipakai kata know bukan know about. Kalau know about itu tentang, tidak mengerti, hanya tahu, ya. Beda tahu dengan mengerti. Sehingga di dalam bagian ini dikatakan bahwa aku sungguh-sungguh mengerti sekarang. There is no favoritism in God's eyes. Bagi Allah tidak ada yang favorit. Mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau bodoh, mau kulit putih atau kulit hitam. Semua sama berharga di hadapan Allah. Semua sama berdosa di hadapan Allah. Dan semua sama Kristus membayar di atas kayu salib. There is no favoritism in the eyes of God. Maka hanya orang-orang yang menerima belas kasihan dari Allah diampuni, sadar diri hina, berdosa, akan memandang sesamanya. Bukan karena apa yang dipakai, apa yang dikendarai, apa yang diapakan. Tapi melihat semua orang berdosa, semua orang berharga. Untuk itu kita harus pergi kepada semua orang yang belum percaya, kepada orang yang menderita, kepada orang yang mengalami ketidakadilan, supaya mereka mengalami pertolongan daripada Tuhan. Karena di dalam Kolose 1 ayat 20. Saya baru sesadar-sadarnya waktu membaca baik-baik ayat ini. Ayat ini dari zaman dulu sudah ada. Tetapi ya kira-kira 20 tahunan ini saya baru paham betul ya kalimatnya. Dikatakan bahwa melalui Kristus, Kolose 1 ayat 20. Bapa merekonsiliasikan dirinya dengan segala ciptaan. Surga bumi. Jadi Kristus mati bukan hanya untuk orang berdosa. Melainkan Kristus mati untuk orang berdosa dan semua ciptaan yang dirusak oleh karena dosa. Sayangnya teologi barat ini mengajar kita sesuatu yang tidak seimbang. Sehingga orang kalau melakukan misi yang penting bawa orang ke surga. Mau dia makan tidak makan hari ini gak usah peduli, kalau dia mati bagus dong dia cepat ke surga. Mau tidak membiarkan orang ya, pokoknya dia mau bodoh saja biar bodoh terus. Yang penting dia terima Yesus masuk surga. Teologi barat sangat banyak yang benar, kita dapat banyak berkat. Tapi ada sisi yang tidak seimbang. Bahwa Injil bukan hanya bisa membebaskan orang daripada keberdosaan. Melainkan Injil bisa mentransformasi yang rusak menjadi sesuatu yang lebih baik.
Inilah yang akan dibicarakan mulai nanti malam sampai 1 minggu di Korea. Bahwa bagaimana betul-betul Injil bisa membebaskan orang dari kemiskinan, dari sakit penyakit, ketidakadilan, kebodohan. Indonesia terlalu banyak orang bodoh sehingga mudah dipermainkan. Oleh karena itu sebenarnya harusnya terjadi waktu kita punya kerinduan penginjilan, kita sekaligus mempunyai hati untuk melepaskan dia dari kemiskinan, dari kebodohan, dari ketidakadilan dan sebagainya. Itulah Injil sepenuhnya. Yesus datang, melihat yang sakit dia menyembuhkan, yang lapar diberi makan, yang buta melihat, yang mengalami lumpuh dibangkitkan, yang mengalami keberdosaan diampuni. Itulah misi Kristus. Lengkap seutuhnya. Jadi tidak hanya karena apa? Saya mempelajari misi betul-betul waktu saya ada kesempatan studi lagi di Inggris. Ya, saya belajar betul-betul pada waktu itu bahwa yang saya pelajari temanya begini, abad 21, mission, professional in mission. Mission in the marketplace, artinya apa? Bahwa yang hadir di kelas itu kebanyakan para profesional yang dipanggil melalui skill, ketajaman, ilmu yang dimiliki untuk ikut membereskan isu dunia ini. Injil harus bisa membereskan bukan hanya manusia berdosa, tapi juga isu-isu yang banyak-banyak orang mengalami ketidaksejahteraan di dalam hidup. Dan salah satu orang ya yang kuliah dengan saya itu dia S2 Waste Management ya. Misi apa? Manajer persampahan lah begitu ya. Saudara, dialah yang membereskan salah satu tsunami di Thailand. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa kalau orang kelaparan yang makanlah sup ya. Kalau orang kedinginan pakailah baju lebih tebal. Yakobus berkata, kalau engkau melihat orang kelaparan engkau harus memberi mereka makan. Kalau engkau melihat orang kedinginan beri jubahmu. Karena kalau imanmu tanpa perbuatan mati adanya. Sehingga sebenarnya melalui bagian ini Tuhan sedang mengajar kita sesuatu yang sangat penting. Sekitar kita, karyawan kita kalau kita adalah seorang bos ya, atau siapapun yang hidupnya mengalami ketidakadilan di dalam berbagai hal. Harusnya kita datang untuk ikut serta membebaskan daripada ketidakadilan. Maka nanti karena saya diminta untuk sharing apa yang kami kerjakan selama 14 tahun ini. Jadi sejak pulang dari Inggris Tuhan memberi visi. Waktu melakukan misi benar-benar membawa pada penginjilan tetapi juga membebaskan orang dari berbagai-bagai ketidakadilan. Maka dulu waktu kerjasama dengan Pak Jokowi dan Pak Ahok waktu masih gubernur, gereja ini menjadi saksi mata gedung gereja ini. Saya sangat kenal, kenapa? Karena pada waktu itu banjir sangat besar sekali di daerah Mangga Ubi. Di sini ada salah satu penduduknya. Ibu Cik Timbul ini ya. Ada yang terkenal gini-gini Bu Cik Timbul. Tadi saya senang sekali ketemu. Nah itu dia ya. Tolong tangannya diangkat sedikit. Itu orangnya ya. Jadi saksi mata saudara. Ratusan orang di 15 menit dari gereja ini. Penuh hidup dalam kebusukan yang luar biasa. Kalau ke sana tuh dulu pertama saya begini aja. Dan perempuan punya minyak wangi kecil ya. Saya suka bawa-bawa. Bau banget gitu ya. Tapi Tuhan mencintai begitu ya. Dan saudara waktu mereka mau air, Cik Timbul ini yang menelpon saya, Kak Ria, air sudah sampai selutut. Bayinya banyak banget. Saya bingung, saya ngobrol sama teman-teman para majelis hamba Tuhan di gereja ini dan Pluit. Saya bilang, waktu itu gereja ini baru dibangun. Saya bilang bagaimana ya, mereka semua ini anak bayinya banyak, kalau tenggelam gimana? Oh tunggu ya, kami rapat dulu. Sampai air sedada, masih saya ngomong, udah sedada nih. Tunggu ya, kami rapat dulu. Rapatnya lama banget ya. Ya, nanti mereka udah keburu tenggelam. Tapi puji Tuhan, gereja Pik dan Pluit itu memang saya harus angkat jempol dan saya berterima kasih. Saya menghormati jemaat-jemaat banyakan para pria mengambil keputusan akhirnya bersama majelis. Bawa semua
bayi-bayi, anak-anak yang sedang akan mengalami banjir, pindahkan ke dekat kita. Dekatnya di mana Pak? Saya bilang, ya itu di lapangan. Belum ada tembok-tembok dulu ya. Di lapangan. Terus saya pikir, bayi semua, hujan deras, angin kenceng bagaimana ya. Dalam hatiku, Bapak kesian juga nih bayi-bayi ya. Jemaat dengerin loh suara Tuhan. Jangan pindahkan sana, pindah sini. Masih baru lagi. Tapi pindah sini keren banget ya. Saya juga bingung nanti kalau berantakan gimana ya. Gua kagak tanggung deh tuh. Jadi saya bisik-bisik sama mereka. Nanti kalau dipindahin jangan bikin macem-macem ya. Itu ditaruh di basement bawah itu. Masih kinclong banget lantainya, saya ingat. Terus mereka bilang, nanti besok kalau udah gak hujan kita diriin tenda ya. Di luar sana ya. Saya bilang, Bapak kesian ya bayi-bayi ya. Doanya sama Bapak aja. Ternyata anak-anak Tuhan di PIK dan Fluid ini sekali lagi saya harus hormati. Dengar suara Tuhan. Sehingga besoknya bilang, sudah gak usah di sana, di sini terus. Puji Tuhan, 1 minggu di sini. Semua kerja dan menarik apa? Saya dapat handphone sampai maksudnya bukan dapat handphone ya. Handphone saya ini banyak sekali, banyak masuk message ya. Kiriman dari Amerika 10 juta, kiriman dari Australia, kiriman tiap hari dari Bandung 3.000 nasi bungkus, kiriman. Saya sampai bingung di gereja ini kan ada masih 2 nggak ya? Gudangnya. Atau sudah bertambah nih gudangnya Pak Surya. Pak Surya salah satu ya. Itu gudang penuh kiriman semua orang. Dan gereja digerakkan oleh Tuhan untuk terus menolong yang banjir, yang banjir, yang banjir. Dan saudara tahu mereka sekarang dipindahin semua di Rusun Pesagi. Kalau datang ke sana tangan gue dicium terus. Untung gue ada cuci tangan. Kalau nggak gimana? Cuman mereka ingin bilang kami nggak mati itu karena gereja GKY, Fluid dan PIK. Lalu datang khusus RT-nya. Sekarang masih RT yang sama dia. Dia cuma bilang sama saya begini waktu saya ketemu. Saya gak akan pernah lupa apa yang diperbuat oleh GKY PIK dan GKY Fluid. Wow. Kristus dihadirkan di tengah banjir. Oleh gereja Tuhan. Seharusnya ini terus dikerjakan. Dan khususnya hari ini saya mengakhiri dengan sharing dengan video saja. Supaya dari daerah Pekojan atau Bandengan yang kami kerjakan. Ya, setelah kita dari Rusun, kita ada di daerah itu. Di mana ditemukan 40 bayi dari 1 sampai 5 tahun stunting, malnutrisia. Mereka pendek ya, kayak agak sedikit kate tapi ya enggak juga sih ya. Tapi pendek dan berat badan itu sulit sekali. Dan kalau mereka tidak ditolong sampai usia 5 tahun, mereka akan jadi beban negara. Nah sekarang waktu diumumkan saudara-saudara yang sangat menyedihkan, Pak Jokowi mengatakan, Indonesia punya 5 juta bayi stunting, saudara. Kaget. Jakarta berapa? 400.000. Paling terbanyak di mana? Jakarta Barat. Lalu kalau Jokowi mengatakan 2045 100 tahun Indonesia merdeka. Berarti mereka usianya berapa? At least 19-20 ya. Kalau mereka tidak terselamatkan sampai umur mereka 5 tahun. Maka jutaan anak-anak muda ke depan Indonesia stunting. Dan menjadi beban hutang negara yang luar biasa. Maka begitu kami mengerti, kami berkata pada para Pak Lurah, RW di tempat kami bekerja, puskesmas kami siap bantu. 40 bayi kami bantu. Kita kerja sama banyak. Kita kerja sama Fluid, kita kerja sama Ukrida, kita kerja sama GKI Kanan, kita kerja sama sekolah-sekolah IPK-nya GKY yang di di BSD. Nah sekarang puji nama Tuhan setelah setahun lebih, hampir setengah back to normal. Tapi masih ada setengah lagi. Bagaimana di Kapuk? Bagaimana di tempat-tempat di Jakarta ini? Mari kita garap sama-sama ini pekerjaan yang Tuhan percayakan. Karena disinilah engkau dan saya menghadirkan kerajaan Allah. Bagi mereka yang belum pernah kenal Tuhan. Seorang bernama Amy Sherman dalam bukunya Kingdom Calling dia berkata. Pada waktu kita datang menyatakan kasih Allah kepada mereka. Disitulah mereka mencicipi kerajaan Allah.
Jemaat kekasih Tuhan, Yesus berkata mengakhiri firman Tuhan. Kalimatnya sangat indah. Bahwa hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah daripada Sakeus. Maksudnya bukan rumah yang bertobat. Tapi begitu Sakeus mendengar Injil, maka seluruh keluarga juga akan mendengar Injil dan boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Sayang saya tidak punya waktu kalau saya mau mengundang seorang teman baik saya. Sahabat paling baik tapi sedang datang di gereja ini. Nanti lain waktu boleh minta di komisi wanita atau tempat lain. Ibu Rudi, Ibu Felian. Bu boleh sedikit begini tangannya Bu? Boleh Bu Rudi? Just hanya melambai, ya itu. Anda akan sangat mendengarkan. Bagaimana ibu demi 4 anaknya masih kecil. Waktu dia kena cancer dan hampir akan pergi ke surga karena dia sudah kenal Kristus waktu itu. Tuhan kasih satu ayat yang indah. Saya tidak akan ceritakan tentang ibu, nanti tanya sendiri. Divonis di Jepang tinggal 3-6 bulan lagi akan pergi ke dunia yang lain. Maksudnya meninggal. Tapi waktu dia dengar suara Tuhan, mintalah, carilah, ketuklah. Dokter-dokter di Jepang kaget semua waktu dia mulai minta. Saya ingat waktu disampaikan oleh Ibu Rudi ini kalimat doanya kepada Tuhan. Tuhan, anak saya masih kecil-kecil. Kalau saya disembuhkan, saya akan bawa anak-anak saya kepada Tuhan. Inilah sebenarnya. Begitu Sakeus kenal Tuhan, maka akan terjadi Sakeus akan membawa Injil pada keluarganya. Supaya keluarganya juga boleh mengalami Tuhan yang hidup itu. Bagaimana dengan keluarga saudara? Sudah menjadi percaya pada Kristus? Ini kesempatan kita berdoa. Ini kesempatan kita berdoa bagi sanak saudara kita. Supaya juga boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama.